Ya kan nyambung nih dari Sawangan. Nanti selanjutnya dari Sawangan tuh sampai mana ya? Lanjutan dari Sawangan adalah Bojonggede. Satu lagi bertemu dengan jaringan jalan tol Bogor Ring Road yang ada di area Salabenda. Jadi nanti buat pendengar nih yang tinggal di daerah Lewiliang, di daerah Cimanggu, di Kota Bogor itu akses menuju Jakarta Selatan udah nggak perlu lagi lewat tol Jagorawi ya, Pak ya? Betul. Pendengar, meski namanya Tol Desari, Depok Antasari, tapi ternyata ruas tol yang ada di belakang saya ini, Depok Antasari ini tidak hanya menghubungkan Jakarta Selatan dengan kota Depok. Karena tol ini direncanakan juga terhubung dengan Cibinong, bahkan tembus hingga ke Bogor ya Pak ya? Yeah. Nah, bagaimana progres pembangunannya nanti akan saya tanyakan. Saat ini saya sudah bersama dengan jajaran direksi PT Citra, Mas Putowa, Bapak Dionisius Widianto, dan Bapak Setia Priambodo. Ya. Pak, nih saya terkejut banget nih Pak, waktu pertama kali menggunakan Tol Desari ini. Depok ke Jakarta tembus 8 menit. Ini beda jauh kalau saya lewat jalan arteri sebelumnya yang sudah ada, yang sudah existing sebelumnya. Di sebelah kiri ada Jalan Raya Limo, ada Jalan Raya Kerukut, itu setengah jam aja udah bagus Pak. Saya bisa sampai ke Jakarta Selatan karena harus melalui titik-titik kemacetan seperti Gandul, Cinere ya yang macetnya, dan Fatmawati yang sudah terkenal seantero jagat itu macetnya luar biasa itu, terutama di jam-jam sibuk. Nah kalau ini nantinya tersambung dengan Bogor, kira-kira estimasi berapa lama waktu tempuhnya itu? Mungkin Pak Wid bisa diceritakan. Baik, terima kasih atas waktu kesempatannya ini Bapak. Jadi bahwa untuk sahabat dan pemirsa Radio El Cinta, bahwa Kota Bogor sendiri kurang lebih berjarak 30 kilo dari Jakarta Selatan yang kira-kira ada di Tol Jor. Jadi kurang lebih selama ini kalau ditempuh melalui Tol Jagorawi lebih dari 45 menit memang. Diharapkan sebagai jalan tol radial yang menjadi sejajar dengan tol di Jagorawi, kita bisa memberikan layanan kepada pengguna jalan wilayah Bogor sebelah barat, termasuk Kabupaten Bogor, yang diharapkan bisa meringkas waktu menjadi tidak lebih dari 15, paling lama 20 menit, begitu Pak. Luar biasa ya. Itu nanti titik-titiknya mana aja ya Pak, pintu keluarnya? Kan nyambung nih dari Sawangan. Nanti selanjutnya dari Sawangan tuh sampai mana ya? Iya, baik. Yang lanjutan dari Sawangan adalah Bojonggede. Bojonggede itu yang lebih populer mungkin Jalan Tegar Beriman di sekitar itu. Kemudian satu lagi bertemu dengan jaringan jalan tol Bogor Ring Road yang ada di area Salabenda. Wilayahnya di Kabupaten Bogor, di sisi selatan barat, begitu. Ada berapa pintu tol nanti rencananya Pak Wid? Setelah Sawangan menuju selatan ada 2 pintu tol. Ada 2 pintu tol di Bojonggede tadi. Bojonggede dan yang masuk wilayah untuk akses ke Cibinong, bahkan bisa sampai ke Sentul juga itu kan nanti tembusnya kan. Betul. Pakansari. Betul. Nanti setelah itu lanjut lagi ke Salabenda. Ke Salabenda, di mana Salabenda itu akan bertemu dengan jaringan tol Bogor Ring Road yang seperti sudah saat ini bisa melayani kepentingan pengguna jalan yang menghubungkan Sentul Selatan sampai Simpang Yasmin kan. Simpang Yasmin. Nah, nanti Yasmin ke Salabenda, dan berharap ada kelanjutan lagi ke selatan akan menghubungkan segmen jalan-jalan tol tersebut dengan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi yang 2 segmen sudah beroperasi saat ini ya. Ya. Jadi nanti buat pendengar nih yang tinggal di daerah Lewiliang, di daerah Cimanggu, di Kota Bogor itu akses menuju Jakarta Selatan udah nggak perlu lagi lewat tol Jagorawi ya Pak ya. Betul. Melambung dan waktu tempuhnya juga semakin lama ya. Kalau dari Bogor kotanya saja
ke Jakarta Selatan tadi perkiraan waktunya sekitar 40 40 menit. menit. Iya kan, bagaimana kalau dari daerah Lewiliang, Cimanggu itu bisa lebih lama lagi, tapi dengan adanya Dermaga tol juga ini, nanti mungkin daerah Dermaga ITB. dermaga IPB Iya, itu lebih cepat lebih nanti singkat aksesnya lagi. ke sini ya, Pak. Iya. Nah, kalau di tol Desari yang sudah ada sekarang kan kayaknya kebanyakan layangnya ya, Pak ya. Nggak tahu dah proporsinya tuh berapa banyak sih layang dan lewat bawahnya. At-grade, Pak. Iya. Aha, At-grade namanya. at-grade itu Iya. namanya ya. Iya. Nah, nanti kalau di selanjutnya itu seperti apa? Apa mirip-mirip juga dengan sini? Ya, tentang tipe jalan tol, konstruksinya layang ataupun elevated istilahnya, atau yang at grade atau yang Di atas tanah. di atas permukaan Mhm. tanah. Ini jalan tol di Pontasari yang dipersiapkan 28 kilo itu nanti akan dominan at grade, Pak. Akan dominan at-grade di Sementara- atas ya. Ya, sementara ini 12 kilo yang ada memang di paling utara itu banyak didominasi elevated, sebagaimana kita ketahui karena kawasan pemukiman Jakarta Selatan ini kan sudah padat, Iya. sehingga untuk mendapatkan lahan bebas untuk pembangunan jalan tentu butuh berbagai effort yang berat juga dari sisi pendanaan, pembiayaan, sehingga konstruksinya harus berbagi seperti halnya tol di dalam kota, baik di Jakarta maupun di beberapa kota besar dunia lainnya kan. Kalau sudah berhadapan dengan kebutuhan lahan di mana sudah pemukiman padat, kita harus Cukup effort. bersahabat dengan kondisi layang tolnya, sedangkan di bawah masih bisa digunakan. Nah, akan menjadi berbeda dengan semakin ke arah luar dari Jakarta Selatan khususnya, itu kita mengoptimalkan lahan-lahan yang relatif masih kosong atau tidak dimanfaatkan untuk pemukiman. Dan juga itulah yang menjadikan ciri dari keberadaan jalan tol Tipe Antasari ini nantinya semakin ke selatan akan dibangun di atas permukaan tanah yang ada. Begitu. Yang existing sekarang Depok Antasari ini Iya. berapa kilo? 12 12 kilo. Iya. Total keseluruhan 28 kilo. Jadi masih sisa ada 16 kilo lagi. 16 kilo lagi. Nah, progres pembangunannya sampai sejauh ini seperti apa itu? Ya, baik. Progres pembangunan dari 28 kilo itu sebagaimana tadi disampaikan dan sudah dimanfaatkan adalah 12 kilo paling utara. Kemudian itu sudah operasional. Sedangkan yang 16 kilo bagian selatan ini terbagi dalam 2 seksi atau segmen. Segmen yang pertama atau paling utara adalah segmen Sawangan Bojonggede 9,5 kilo. Kemudian segmen lanjutannya yang bertemu dengan jaringan Bogor Ring Road sekitar 6 kilo. Nah, tentang kondisinya saat ini memang sedang diupayakan terus-menerus dan berkelanjutan dengan penyediaan tanah bebas oleh pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian PUPR. Kurang lebihnya bahwa untuk yang seksi Sawangan Bojonggede, progres penyediaan lahan bebasnya ada di wilayah Kota Depok dan sebagian Kabupaten Bogor, kurang lebih sekitar 44%. Sudah 44% sudah bebas Ya. ya. Bebas, ya. Sudah siap, Untuk tapi tetap belum bisa konstruksi. karena memang harus tersambung dulu nih dengan yang sisa yang belumnya ini. Betul. Untuk konstruksi tentunya harapan semua pihak adalah konstruksi ini akan dimulai dan diselesaikan tanpa ada jeda di tengah jalan. Sehingga untuk mendapatkan kondisi seperti itu, kondisi pengadaan tanah bebas idealnya kurang lebih sekitar 75% dari kebutuhannya. Sehingga untuk aktivitas konstruksi kesehariannya maupun untuk pencapaian penyelesaian secara menyeluruh nanti tidak memerlukan waktu yang panjang, tidak memerlukan biaya-biaya akibat
menanggung keterlambatan yang berlebihan gitu. Ada target kira-kira kapan nih baru mulai di Targetnya adalah kalau saat ini kita membahasnya adalah sudah di semester 2 2024, tentunya untuk melanjutkan konstruksi di seksi 3 adalah berharap banyak di awal tahun 2025, kemudian selesai di semester 2 2026. 2026 Ya, ini semester untuk, 2. untuk seksi Sawangan Bojonggede. Iya, baru Ada- warga Cibinong dan sekitarnya aja Iya. yang baru Bisa terlayani sosial. dan mengakses jalan tol ini menuju ke pusat-pusat kegiatan di kawasan pusat Jakarta dan sekitarnya, dan beraktivitas di sekeliling timur baratnya juga. Iya. Nah, buat warga pengendara yang dari arah Lewiliang, Cimanggu dan sekitarnya masih harus bersabar karena target 2026 itu baru sampai ke Bojonggede. Bojonggede saja. Oke, kita kembali ke tol Desari yang sudah existing ini nih, Iya. Pak Satya. Iya, Pak. Sejak tersambungnya tol Desari dengan tol Cinere Jagorawi ya, tol Desari ketambahan pengendara baru nih, Iya. yang biasanya sebelumnya dari pengendara dari Depok, dari Cinere, Gandul, Ciganjur, Andara. Nah ini ada juga nih pengendara masyarakat yang dari Cimanggis, dari kawasan Cibubur atau mungkin Bogor yang sebelah sana ya, Kabupaten Bogor dan lainnya yang mau menuju ke wilayah selatan Jakarta atau Jakarta Selatan, mereka lebih memilih lewat rute sini Iya. ketimbang harus melambung lewat tol Jor 1, lewat Jor Kampung Rambutan Kampung ya, Rambutan, masyarakat Simatupang. Simatupang. Iya. Karena lebih padat di sana, Iya. walaupun rutenya mungkin sama aja ya, mirip-mirip ya jarak tempuhnya. Nah, bagaimana nih antisipasi ketambahan kendaraan baru? Tentunya akan semakin padat dong volume kendaraannya. Baik, Pak Parma, terima kasih. Jadi bagi para pemirsa dan pendengar Elsinta serta sahabat Desari, kami sampaikan bahwa dengan tersambungnya Jor 2 dari arah timur ke arah barat, yaitu dari mulai Cimanggis, Cibitung, kemudian Cinere Jagorawi, dan sudah dibuka ke arah barat juga, Cinere Serpong. Jadi memang ada beberapa tambahan, Pak. Yeah. Tambahan dari pengguna jalan yang dulunya mungkin harus lewat Jagorawi, Simatupang, sekarang bisa langsung ke arah ke Depo Antasari. Iya. Nah ini memang perlu antisipasi, Pak, yang harus kami lakukan, terutama pada jam-jam pagi, jam-jam sibuk pada saat orang mau bekerja dan pada saat orang pulang kerja, Pak. Terutama untuk pagi hari di daerah Cilandak ini. Iya. Jadi akses mereka ada 3, Pak. Yang pertama lurus ke arah Antasari, yaitu di jalan non-tol yang Bapak bisa lihat, Iya. yang langsung tembus ke Blok M. Itu bagaimana macetnya, Pak? Kalau Padat di hari sekali Senin, belakangan Pak, ini ya. ya. Jadi kalau hari Senin Bapak bisa lihat dari pintu Andara ya Pak Wid ya, itu sudah terjadi kemacetan, sehingga kami dari Badan Usaha Jalan Tol selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini untuk bisa segera melakukan pelebaran jalan, khususnya yang ada di arah batas wilayah kita, Pak. Jadi kalau Bapak ke arah utara dari lajur 3 lajur menjadi 2 lajur, itulah bottleneck. Iya. Sehingga kita berkoordinasi dengan pemerintah DKI dan sudah dibebaskan ya Pak Wid ya. Dan sekarang tinggal mereka melakukan pelebaran jalan. Sehingga dengan harapan kami sebagai pengelola jalan tol Depo Antasari memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pengguna tol supaya pada saat para pengendara tol dari Depo Antasari Selatan ke arah utara itu bisa tidak terjadi kemacetan seperti sekarang ini. Demikian juga yang ke arah timur ke arah Fatmawati. Dan juga Bapak bisa lihat di belakang kita ini juga kita ada akses yang ke Jor. Jadi pintu ini juga pagi hari cukup padat sekali, Pak. Jadi Di sisi kanannya ya. di sisi kanan. Jadi sisi kanan itu yang bayar tol mau masuk ke Jor baik ke arah timur maupun ke arah barat. Kemudian yang sisi kiri kita siapkan itu yang
ya sudah selesai lah, Iya. artinya sudah selesai dari pengguna tol bisa ke arah Fatmawati maupun ke arah jalan non tol ke arah Blok M dan sebagainya. Kemudian kalau di sore hari memang kalau Pak Parma lihat dan para pendengar dan pemirsa El Sinta itu sering terjadi kemacetan di pintu gate 3 Pak ya, Pak Wid ya. Krukut ya Pak. Jadi pada saat itu memang terjadi kemacetan karena banyaknya kendaraan yang akan ke arah timur Pak. Iya. Jadi pulang ke arah Bogor, pulang ke arah Depok, Kukusan, dan mungkin ke arah wilayah kota wisata juga ya. Iya. Sekarang sudah tersambung ke sana. Nah itu kebetulan sekarang ini dioperasikan oleh sahabat kita di sebelah, yaitu dari pengelola tol Cijago, Pak. Ya kita berharap kerjasama ini karena ini integrasi, kita selalu berkoordinasi supaya pengguna jalan tidak terlalu antri banyak. Saya lihat pada jam-jam tertentu, pada saat banyak kendaraan yang antri, para petugas yang menggunakan mobil rider, Pak. Jadi MR namanya Pak, Iya. itu yang berjalan menuju ke mobil-mobil itu sangat memperlancar. Nah kita juga sebagai pengelola tol di Pugantasari membantu di persimpangan Krukut, ada mobil rescue, ambulan dan sebagainya. Memang saat ini kita lihat pintu tol yang ada di 12 kilo itu ada di pintu tol Andara, Brigif, kemudian Krukut dan Sawangan. Iya. Nah ini cukup banyak lah pintunya dibanding yang disampaikan. Jadi kalau mau keluar Cijago itu bukan pengelolaan dari tol Desari ini ya, Iya, itu betul udah sekali. pihak Sudah masuk pengelola ke Cijago. PUJT yang Betul. lain Cijago, Pak, atau TLKC. Nah, kita juga untuk pelayanan standar minimal untuk pelayanan minimum, Pak ya. Kita juga menyiapkan kendaraan-kendaraan untuk rescue, derek, kemudian ada ambulan yang kita standby 24 jam termasuk PJR, Pak. Jadi jika terjadi sesuatu 24 jam lah kita standby ada di ruang monitor kami, tinggal telepon saja kita akan siap. Dan untuk saat ini juga kita mengantisipasi dengan cuaca yang mungkin sebentar lagi akan masuk musim hujan. Kami ingatkan pada sahabat Desari, khususnya pemirsa dan pendengar El Sinta yang sering lewat sini untuk berhati-hati Pak Parma. Karena memang di saat musim hujan kadang-kadang kendaraan kita kan lupa kalau kenceng ini, Betul. jadi lupa kalau saking enaknya, padahal ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Betul, ada resiko aquaplaning nanti di sana Iya, ya. betul. Aliran air kan nggak selamanya lancar. Kadang-kadang kalau betul. intensitas hujan begitu tinggi, Iya. air ini agak lambat ini untuk tersalurnya ya, Iya, Pak Wid. betul. Jadi ya harus diantisipasi, kembali lagi ke pengendara. tentunya. Pengendara. Iya. Nah kalau untuk pengelolaan keseharian, ada berapa CCTV terpasang di ruas tol existing saat ini? Mungkin cukup banyak Pak Wid ya, Ya, di sini ya. bisa kita jelaskan kepada pemirsa Radio El Sinta di sini bahwa CCTV adalah sebuah kondisi yang memang nyata untuk membantu melakukan berbagai aktivitas kita semua. Tentang CCTV yang ada di Pugantasari terpasang jarak 500 meter antar satu dan yang lainnya. Kalau secara jumlah lebih kurang sekitar hampir 90 di setiap lajur utamanya, di luar yang ada di setiap gerbang-gerbangnya. Selain CCTV yang terhubung dengan sentral komunikasi, juga tersedia VMS, Variable Message, untuk penyampaian pesan-pesan teks atau tertulis yang ada di semua lajur-lajur masuk gerbang pintu tolnya di Sari maupun di lajur utamanya. Jadi ada sekitar 9 VMS di mana fungsi dan kegunaannya diharapkan memandu pengguna jalan. Tidak luput juga pendengar pemirsa Radio El Sinta bisa mengikuti perkembangan kondisi lalu lintas yang ada di sekitar pintu tersebut maupun di dalam. Luar biasa. Khususnya mungkin kalau yang berkaitan dengan layanan-layanan yang
mungkin dirasakan kurang optimal sehingga timbulnya antrian baik sebelum pembayaran maupun ketika mungkin ada antrian setelah pembayaran seperti di gerbang Sawangan mungkin Pak Warma. Nah, tentang hal itu semua kami berusaha untuk mengupdate kondisi terkini di setiap area itu dengan menayangkan status dan memberikan panduan alternatif 24 jam itu diupdate terus ya Pak ya. Jadi pendengar misalnya mau keluar di Antasari, di Antasari terus ada informasi wah di sini lagi macet, terjadi kepadatan, bisa diantisipasi keluar dulu di Andara seperti itu ya. Betul, betul. Seperti itu Pak. Nah, CCTV yang terpasang di sini bisa diakses nggak buat masyarakat secara umum? Tentang akses, kita memang sementara ini masih terkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan TMC Polda Metro Jaya. Jadi untuk kepentingan akses publik sifatnya masih secara periode tertentu. Misalnya pada saat perjalanan mudik balik Lebaran beberapa tahun belakangan ini ataupun pada saat Nataru. Namun di luar momen dua hal tersebut untuk akses ke dalam CCTV yang ada di kami ini harus melalui kanal resmi dari Kementerian PUPR ataupun TMC. Jadi ini lebih kepada pengoperasian yang terkoordinasi antar instansi. Begitu. Baik, terakhir nih Pak, selain di pintu tol keluar menuju Antasari dan yang terhubung dengan Cijago, di ujung jalan tol Desari ini yang existing saat ini di Sawangan ini kan juga di waktu-waktu tertentu ya, di waktu-waktu tertentu itu sering terjadi kepadatan juga walaupun ya nggak sepanjang di keluar Antasari lah ya. Ini kan problemnya adalah ruas jalan yang setelah keluar akses menuju dan keluar dari tol Desari. Beberapa waktu lalu pemerintah Kota Depok pernah menyampaikan mengusulkan ke pihak pengelola tol untuk membantu pelebaran jalan. Itu seperti apa sih Pak ininya pelaksanaannya? Baik, terima kasih. Ini juga saling mengupdate informasi bahwa keberadaan jaringan jalan termasuk jalan tol tentu juga tidak luput dari peran pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun juga kami selaku pengelola atau badan usaha jalan tol yang diikut sertakan dalam proses kerjasama pemerintah badan usaha. Tentang jalan raya Sawangan, jalan raya Sawangan adalah jalan raya yang klasifikasinya arteri nasional. Sebagai jalan arteri nasional, wewenang penyelenggaraan untuk pemeliharaan, pembangunan, pelebaran jika dibutuhkan ada pada Kementerian PUPR. Sedangkan untuk hierarki jalan-jalan lain selain arteri nasional sesuai dengan regulasi atau undang-undang jalan ada di wilayah wewenang dari pemerintah daerah setempat. Nah, kembali tentang Jalan Raya Sawangan ini memang sebagai arteri nasional kehadirannya melayani kepentingan publik itu sudah sangat lama dan panjang. Ketika belum ada jalan tol Depok Antasari diimpikan oleh siapapun, itu Jalan Raya Sawangan ini sudah menjadi urat nadi untuk menjembatani perjalanan penduduk pengguna jalan dari kawasan Depok Timur ke Depok Barat dan sebaliknya. Sebagai tumpuan jalan nasional tentu yang tadi kami sampaikan adanya di Kementerian PUPR. Dalam hal pembangunan infrastruktur jalan khususnya tentu semua pihak dilibatkan dan diundang untuk bergabung. Yang tentunya juga hasil dari
koordinasi ini, pemerintah Kota Depok sebagai wakil dari pemerintah dalam hal memberi pelayanan kepada warganya, tentu juga menaruh harapan bahwa Jalan Raya Sawangan yang sudah cukup panjang dan lama memberi layanan ini tentu juga diperbaiki. Dalam beberapa koordinasi antar lembaga dan kementerian itu juga sudah disebutkan dalam berbagai dokumen, dokumen AMDAL dan dokumen-dokumen lain yang satu sama lain saling mendukung untuk kepentingan membuat program-program yang lebih jelas, ditata dan diwujudkan, semua sudah tersusun. Bahwa memang untuk mengimplementasikannya kembali kepada regulasi yang ada. Ketika regulasinya wewenangnya ada di pihak Kementerian PUPR, tentu peran yang sudah optimal dilakukan oleh pemerintah Kota Depok dalam hal selalu mendorong, memberikan support dari berbagai sisi, termasuk juga berkolaborasi dengan kami badan usaha. Wujudnya adalah seberapa bisa dilakukan oleh masing-masing, tetap itu dijalankan. Artinya kalau wujudnya pelebaran dari Simpang Kodim sampai dengan Parung Bingung, memang secara teknis para pihak yang selalu membahas dan mempersiapkan jaringan Sawangan itu menjadi lebih bagus, lebih baik layanannya mengarah ke sana. Namun tentunya juga perlu ada pertimbangan kemampuan fiskal. Kemampuan fiskal dari pihak yang tadi kami sebutkan tentu juga menjadi salah satu pertimbangan kapan bisa terwujud. Atau mungkin perlu adanya sebuah gerak bersama tentang bagaimana memanfaatkan atau mengoptimalkan aktivitas angkutan umum. Bahwa seyogyanya juga Jalan Raya Sawangan sebagai jalan arteri nasional memang sudah terfasilitasi, ada beberapa rute angkutan umum. Namun tentu memang juga perlu dukungan dari masyarakat. Pola pergerakan saat ini itu kan didominasi oleh kendaraan pribadi. Lebih spesifik lagi adalah kendaraan roda 2, yang mana kalau berdasarkan studi, kajian, Jalan Raya Sawangan ini juga selain didominasi oleh kendaraan roda 2, juga banyaknya jalan keluar masuk yang mengakses Jalan Raya Sawangan ini, sehingga tentu segmentasi pengguna jalan yang diprioritaskan ini menjadi satu pertimbangan juga, selain tadi kebijakan fiskal. Jadi pelebaran jalan selebar apapun, kalau tidak didukung sarana transportasi umum yang memadai, ya macet mah macet aja ya Pak ya. Permasalahan kemacetannya hanya berpindah ke sana kemari gitu ya. Persoalan fiskal juga ya harus duduk bareng lagi ya dengan pemerintah pusat dalam hal ini PUPR dan pemerintah Kota Depok untuk ya bagaimana nih teknisnya nanti, yang siapa yang ngebebasin lahan, siapa yang menyediakan bahan konstruksi dan sebagainya. Ini memang harus ada pembahasan yang lebih spesifik lagi. Seperti itu ya Pak Wid ya. Betul. Baik. Terakhir Pak Satya, mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat Desari ya dan pendengar Elsita terkait aktivitas penggunaan sehari-hari nih tol Desari yang sudah existing. Jadi para sahabat Desari dan para pemirsa dan pendengar Elsita, utamakan keselamatan dalam hal ini dalam berkendara, khususnya dalam berkendara di jalan tol yang kadang-kadang kita lupa akan kecepatan, dan kita berharap selamat tepat waktu kita bertujuan kemanapun, dan tetap ingat keluarga yang ada di rumah selalu menunggu kita. Itu Pak Parma kira-kira. Baik, Pak Satya. Satu hal lagi yang mungkin sepele tapi saran atau masukan dari kami adalah mohon gunakan handphone atau smartphone yang dimiliki lebih bijak. Dalam hal berkendara tentunya tetap harus mengutamakan keselamatan, selamat sampai di tujuan. Iya, betul. Kira-kira gitu Pak. Demikian pendengar, semoga bermanfaat tadi pembicaraan saya dengan jajaran direksi PT Citra Wasuputoa
Bapak Dionisius Widianto dan Pak Satya Priambodo. Iya.